wabarakatuh. Wong Cilacap iki rajane. Nggih wong Cilacap lagi jalan-jalan maring Iya Raja Sejong. Wah, Raja Sejong. Wah, iki kancane iki. Pak Eko, Sipil siki. Iki lho, Waterbon. Halo. Si kantong dhewe iki wong Indramayu iki. Assalamualaikum. Untuk arep polisi kae penak. Yo. Halo teman-teman, mari kita saksikan video-video ini dan cerita dari mana. Cerita ini adalah cerita di sebuah kerajaan yang berada di Korea Selatan, yaitu Kerajaan Sejong yang berada di Seoul. Raja Sejong atau disebut juga dengan Raja Sejong yang Agung, Sejong Daewang, pada tanggal 7 Mei 1397 sampai 18 Mei 1450. Dia bertahta 1418 sampai 1450. Dia adalah seorang raja yang keempat dari dinasti Joseon yang memerintah Korea. Raja Sejong sangat terkenal karena jasanya, guys, di dalam menciptakan abjad Korea Hangul yang menggantikan penggunaan penulisan Hanja. Raja Sejong adalah penguasa Korea kedua yang mendapatkan gelar Raja yang Agung atau Raja Besar setelah Raja Gwanggaeto dari Kerajaan Goguryeo. Raja Sejong adalah putra ketiga dari Raja Taejong. Saat berusia 12 tahun, dia bergelar Pangeran Besar Chungyong dan menikahi seorang putri pejabat Simon dari Gyeongson yang bernama Permaisuri Sim, yang kemudian dikenal dengan Ratu Sohyeon. Sebagai pangeran muda, Sejong dikenal sangat cerdas dalam berbagai bidang pelajaran hingga lebih disayangi ayahnya daripada kedua kakak lelakinya. Peristiwa pengangkatan Sejong menjadi raja sangat berbeda dengan raja-raja Joseon lainnya. Pangeran tertua yang merupakan kakak Sejong, Yang Yong, menganggap dirinya tidak berbakat menjadi seorang raja. Begitu pula dengan Pangeran Horyong. Ia menganggap tugasnya untuk menjadikan adiknya seorang raja. Jadi mereka berdua bersikap buruk di istana agar raja tidak memilih mereka menjadi calon raja. Pangeran Yang Yong keluar dari istana menjadi seorang pengelana dan tinggal di gunung. Sementara pangeran kedua memutuskan untuk menjadi seorang biksu di kuil di luar istana. Pada bulan Agustus 1418, Raja Taejong turun tahta dan Sejong menggantikannya sebagai raja yang baru. Namun begitu, Taejong masih memiliki kekuasaan dalam istana, terutama dalam bidang militer, sampai ia meninggal tahun 1422. Raja Sejong adalah seorang ahli militer yang cemerlang. Pada bulan Mei 1419, di bawah bantuan Taejong, Sejong melakukan ekspedisi timur Gihai di Tsushima untuk membasmi para perampok Jepang.
yang telah meresahkan rakyat yang tinggal di pesisir Joseon di dalam serangan itu. 700 perampok berhasil dibunuh, sementara 110 diangkat dan ditangkap, dan 180 tentara Joseon tewas. Sebanyak 140 orang Tionghoa yang diculik berhasil dilepaskan. Pada bulan September 1419, Demo Shishima Sadormi. Sejong sangat terkenal akan kepandaiannya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pemerintahannya. Tetapi menurut sejarawan Yong Sikim, terdapat sedikit sekali karya Raja Sejong yang baru dikenal dan harus digaji lebih banyak lagi. Raja Sejong membantu para petani membuat buku mengenai pertanian yang disebut Nongsa Jigseol, yang berisi pengajaran berbagai cara untuk teknik bertani untuk berbagai wilayah di negerinya. Teknik-teknik ini diperlukan guna meningkatkan hasil pertanian rakyat. Dalam masa pemerintahannya, Yang Yongsil menjadi terkenal sebagai seorang ilmuwan besar. Jang dikenal sebagai anak muda yang jenius walaupun memiliki status sosial rendah. Taejong, ayah Sejong, mengetahui Jang sangat berbakat untuk memanggilnya ke istana. Raja Sejong berencana memberikan Jang sebuah posisi di pemerintahan dan menandai penelitiannya, namun ditolak kalangan pejabat istana yang meragukan seorang dari kelas rendah. Atas dukungan Raja Sejong, Sang Yongsil berhasil menciptakan bagan-bagan jam air, peralatan militer, dan jam matahari. Namun prestasi terbesarnya adalah pada tahun 1442 saat ia berhasil menciptakan alat pengukur hujan pertama di dunia. Namun model ciptaannya tidak bertahan. Alat pengukur hujan tertua dari Asia Timur dibuat dari masa pemerintahannya Raja Yeongjo tahun 1770. Sejong merombak sistem kalender Korea yang saat itu berdasarkan pada garis lintang ibu kota Tiongkok. Untuk pertama kalinya ia membuat kalender yang berdasarkan posisi utama garis lintang ibu kota Joseon, Seoul, dengan bantuan para astronomisnya. Sistem baru ini membuat para astronomis dapat melakukan prediksi yang sangat tepat dan munculnya peristiwa gerhana matahari dan bulan. Sejong juga berjasa dalam bidang obat tradisional Korea dengan dua karya penting yang ditulis pada masanya, yakni Yangyak Chingpongwak dan Oibang Choiwi, yang membedakan cara pengobatan Tiongkok dengan Korea. Penjajahan Jepang. Sejong meninggal pada usia 54 tahun dan dimakamkan di makam Yong pada tahun 1450. Ia digantikan oleh putra pertamanya Munjong. Dalam Sejongno dan Sejong Center of the Performing Arts di Seoul diabadikan dari namanya dan figurnya terpampang pula di mata uang kertas 10.000 won. Pada awal
tahun 2007, pemerintahan Republik Korea memutuskan untuk mendirikan suatu distrik administratif di Provinsi Chungcheong Selatan dekat kota Daejeon, di mana dinamakan kota otonomi khusus Sejong, dan akan menggantikan Seoul sebagai ibu kota masa depan Republik Korea. Kehidupan Raja Sejong diangkat di dalam layar drama sejarah yang diproduksi oleh KBS berjudul Daewang Sejong pada tahun 2008, dan juga di dalam drama produksi Seoul Broadcasting System yang berjudul Deep Orchestra. Begitulah sedikit cerita seorang Raja Sejong yang berada di Korea Selatan. Semoga cerita ini dan gambaran ini, juga video-video ini sangat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Cukup sekian, banyak dan terima kasih. Jika ada kata atau perkataan yang keliru atau salah, mohon dimaklumi, mohon maaf. Sebagai menutup, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. 잊은지 모래. 예, 좋습니다. 불편한 거 없으세요? 베이스. 기정 씨, 어때? 불편한 거 없어요? 은주 씨, 수현 씨 괜찮아요? 주희 씨 괜찮아요? 지금 해금 소리가 모니터에서 좀 작다고 그러네요. 네, 해금 소리 모니터 약간만 켜주시고요. 꿈꾸는 사람만이 세상을 가질 수 있지.